Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Ibu akan membahas mengenai Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini kita pelajari di Matematika kelas 8 semester 2 ya. Nah, apa aja yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai Teorema Pitagorasnya sendiri. Kemudian kita juga akan membahas mengenai triple Pitagoras dan mengenai panjang sisi segitiga bersudut 45 derajat, 45 dan 90, juga segitiga yang bersudut 30, 60, 90. Yuk disimak ya materinya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai Teorema Pitagoras. Pitagoras itu adalah nama seorang ilmuwan ya. Kalian bisa cari di beberapa literasi atau di beberapa buku, atau misalkan kalian juga searching gitu ya di internet mengenai sejarah Pitagoras. Nah, yang akan Ibu bahas adalah langsung ke Teorema Pitagorasnya. Teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai secara garis besar ya mengenai segitiga. Nah, untuk Teorema Pitagoras ini berlaku hanya di segitiga siku-siku. Di segitiga yang lain tidak berlaku Teorema Pitagoras. Di segitiga siku-siku ada yang namanya sisi terpanjang. Sisi terpanjang dari segitiga di samping, kalau misalkan kalian lihat, ini ada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini ada sisi yang terpanjang. Nah, sisi yang terpanjang ini disebut sebagai hipotenusa. Sisi terpanjang selalu menghadap di sudut 90 derajat karena pada segitiga siku-siku sudut yang terbesarnya adalah sudut 90 derajat. Sesuai dengan sifat sudut bahwa sisi terpanjang adalah yang menghadap sudut terbesar. Sehingga untuk segitiga siku-siku sisi terpanjangnya ada di depan sudut 90 derajat. Nah, teoremanya seperti ini ya, bisa kalian lihat bahwa ada 3 buah rumus. Sebetulnya tidak perlu dihafalkan semua. Yang perlu dipahami adalah bahwa sisi terpanjang itu merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, kenapa sisi terpanjangnya adalah C? Karena si C ini menghadap sudut 90 derajat. Kira-kira seperti ini. Sudut 90 derajatnya kan ada di sebelah sini. Maka panjang sisi terpanjangnya atau hipotenusanya itu ada di depannya. Nah, untuk sisi-sisi yang lain itu tinggal mengikuti aja. Kalau misalkan kalian mau mencari si panjang yang tegak yang ini, yang A, berarti dari rumus yang ini cukup kalian pindah ruaskan aja si B-nya. Sehingga nilai si A kuadrat adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadilah rumus yang ini. Jadi sebetulnya untuk teorema Pitagoras, kalian cukup memahami rumus yang ini aja. Untuk rumus yang ini dan yang ini kalian cukup pindah-pindah ruas seperti itu. Ibu kira cukup mudah ya untuk memahaminya. Cukup mengkuadratkan dan kemudian dijumlah. Nah, untuk selanjutnya coba kita lihat contoh berikut. Ada segitiga ABC dengan diketahui panjang AB dan panjang BC telah diberikan, yaitu panjang AB-nya 8, panjang BC-nya 6. Yang ditanya adalah tentukan panjang AC-nya. AC merupakan sisi terpanjang ya, karena dia menghadap si 90 derajat, sudut 90 derajat. Sehingga AC itu adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Sehingga yang kita pakai adalah rumus C kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, karena kita sudah tahu si AB-nya, kita tinggal masukin aja si nilainya. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita kuadratkan dulu. 8 kuadrat berarti hasilnya adalah 64.
6 kuadrat hasilnya adalah 36. Kemudian kita jumlah, hasilnya adalah 100. Ini adalah nilai dari AC kuadrat. Yang ditanya adalah nilai AC. Jika nilai AC kuadrat adalah 100, berarti untuk mencari AC kita harus akarkan si 100-nya. Akar dari 100 adalah 10, berarti kita sudah mendapatkan nilai atau panjang dari sisi AC. Cukup mudah kan? Nggak terlalu rumit. Yuk kita lihat contoh yang berikutnya. Diketahui ada segitiga KLM. Segitiga KLM ini diberikan panjang LM adalah 12 dan panjang KM adalah 13. Yang ditanya itu panjang dari KL. Kalau kita lihat KL ini bukan sisi terpanjang ya, bukan sisi miringnya. Tapi kita masih bisa menggunakan rumus yang untuk mencari sisi terpanjangnya. Kalau misalkan kita gunakan rumus Pitagoras yang pertama, itu adalah KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah dengan LM kuadrat. Nah, karena KM-nya di sini diketahui, kita masukin aja nilainya, berarti 13 kuadrat sama dengan KL-nya tidak tahu karena itu yang mau kita cari, ditambah LM-nya adalah 12 kuadrat. Karena kita mau mencari nilai si KL, berarti nilai si 12 kuadrat ini kita harus pindah ruaskan. Yang tadinya plus 12 kuadrat, kalau pindah ruas berarti tandanya berubah menjadi min. Berarti kita punya 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat akan sama dengan KL kuadrat. Kalau misalkan nulisnya sudah sama dengan KL kuadrat, ada di sebelah kanan. Kalau kalian tulisnya di sini juga sebetulnya tidak merubah tanda ya, karena kalian hanya memindahkan atau menulisnya secara terbalik. Berarti di sini 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, kita sudah bisa dapat nih nilai si KL-nya. KL kuadrat akan sama dengan 13 kuadrat, itu sama dengan 169. Kemudian 12 kuadrat itu sama dengan 144. 169 dikurangi dengan 144, hasilnya adalah 25. Karena yang ditanya adalah nilai KL dan kita baru punya KL kuadrat, sehingga untuk mendapatkan nilai KL kalian harus mengakarkan si 25-nya. Akar 25 itu sama dengan 5. Iya. Berarti kita sudah dapat nilai atau panjang dari si KL-nya adalah 5 cm. Seperti itu. Oke, kita masuk materi yang kedua, yaitu mengenai triple Pitagoras. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Masih ingat nggak kalian bilangan asli itu seperti apa? Iya, betul, bilangan asli itu bisa juga disebut sebagai bilbulpos, bilangan bulat positif. Bilangan bulat nggak ada nolnya ya, meskipun nol tuh angkanya bulat. Nah, 3 bilangan asli ini yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras disebut sebagai triple Pitagoras. Contoh, misalkan ibu punya segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya adalah 3 dan 4. Kita mau cari panjang hipotenusanya. Panjang hipotenusa yang ini adalah berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9, ditambah 4 adalah 16. Kalau dijumlah hasilnya 25. Nah, untuk 25 berarti panjang yang hipotenusa ini adalah akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, karena 3 buah angka ini adalah bilangan asli, maka 3, 4, 5 kita sebut sebagai triple Pitagoras. Seperti itu. Banyak lagi angka-angka yang lain yang memenuhi dari teorema ini atau dari memenuhi triple Pitagoras. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Ada 2 cara untuk mencari apakah bilangan-bilangan itu memenuhi teorema Pitagoras atau triple Pitagoras. Yang pertama adalah dengan konsep aljabar. Pilih bilangan asli P dan Q dengan syarat si P-nya itu harus lebih besar dari Q. Kemudian kita bisa menggunakan rumus-rumus ini untuk mencari 3 sisi-sisi dari segitiga siku-siku.
Oke, kita bisa contoh, misal kita ambil nilai P-nya itu adalah 2, nilai Q-nya adalah 1. Ingat, nilai P-nya harus lebih besar dari nilai Q. Kemudian kita bisa mencari si panjang hipotenusanya dengan menggunakan rumus P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kalau kita cari P kuadrat plus Q kuadrat dengan P-nya 2 dan Q-nya 1, berarti kita dapat 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4, ditambah 1 hasilnya 5. Berarti panjang hipotenusanya adalah 5. Di sini 5. Kemudian kita bisa mencari sisi yang lainnya. P kuadrat min Q kuadrat. P-nya 2, 2 dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya adalah 4 dikurangi 1, hasilnya 3. Kemudian kita bisa mencari nilai yang sisi tegaknya menggunakan rumus 2PQ. 2PQ dengan Q-nya adalah 2, berarti kita punya 2 dikali 2, Q-nya 1. Berarti 2 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 4. Di sini punya angka 3, panjangnya 3. Di sini sisinya adalah 4. Oh, semuanya berarti 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Seperti itu. Nah, misal kita pakai angka yang lain. Kita ingin nilai P-nya itu adalah 3, nilai Q-nya misalkan kita ambil 1. Nah, berarti kita untuk mencari si panjang hipotenusanya menggunakan rumus ini. Hasilnya adalah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 1 kuadrat adalah 1. Berarti panjang hipotenusanya 10. Kemudian untuk mencari sisi yang alasnya menggunakan P kuadrat min Q kuadrat. P-nya 3 berarti 3 kuadrat dikurangi Q kuadrat. Q kuadratnya berarti 1 kuadrat. Hasilnya adalah 9 dikurangi 1. Kita punya panjang sisi alasnya adalah 8. Kemudian untuk mencari sisi tegaknya menggunakan 2 kali P kali Q. Berarti 2 P-nya adalah 3 dikali 3, Q-nya adalah 1. 2 kali 3, 6, 6 kali 1 tetap 6. Berarti sisi yang tegaknya adalah 6, alasnya 8, sisi miringnya 10. Oh, berarti triple Pythagorasnya 6, 8, 10. Nah, itu cara yang pertama. Ini ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah pilih sembarang bilangan ganjil. Kalau yang tadi bilangan asli P dan Q dengan syarat P-nya lebih besar dari Q. Untuk cara yang kedua, kalian mencari bilangan ganjil yang lebih dari 1. Bilangan ganjil ini akan disebut sebagai S. Nah, si S ini adalah sisi yang terpendek dari segitiga siku-sikunya. Kalau kita bisa langsung pakai contoh, misalkan ibu ingin nilai si S-nya itu adalah 3 karena dia harus bilangan ganjil dan tidak boleh 1 ya, karena S-nya harus lebih besar dari 1. Kita sudah dapat nilai S-nya 3, berarti sisi terpendeknya adalah 3. Untuk mencari nilai M atau nilai alasnya, sisi alasnya, menggunakan rumus S kuadrat min 1 per 2. S-nya punya 3, berarti si M-nya kita punya S kuadrat adalah 3 kuadrat, berarti 9 dikurangi 1 per 2. 9 dikurangi 1 adalah 8, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti nilai si M-nya adalah 4. Kita sudah punya M sisi alasnya, kemudian untuk mencari hipotenusanya menggunakan rumus si L ini. L-nya adalah S kuadrat ditambah 1 per 2. S-nya adalah 3, 3 kuadrat adalah 9, berarti kita punya 9 ditambah 1 per 2. Nah, 9 tambah 1 adalah 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Berarti triple Pythagorasnya adalah 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, jika suatu bilangan adalah triple Pythagoras, maka kelipatannya pun akan merupakan triple Pythagoras. Misal 3, 4, 5 itu kan merupakan triple Pythagoras ya. Kalau kalian kalikan semua bilangan ini dengan 2, maka hasilnya 6, 8, 10. Nah, si 6, 8, 10 juga adalah triple Pythagoras.
Sama juga kalau misalkan si 3, 4, 5 ini kalian kalikan dengan angka 3, maka hasilnya akan 9, 12, dan 15. Nah, si angka 9, 12, dan 15 ini pun akan merupakan triple Pythagoras. Kalau nggak percaya, kalian bisa cek ya menggunakan rumus Pythagorasnya. Materi selanjutnya yaitu adalah perbandingan sisi-sisi segitiga yang bersudut 45, 45, 90. Seperti apa? Nah, segitiga yang bersudut 45, 45, 90 disebut sebagai segitiga siku-siku sama kaki. Kalau misalkan kalian bisa lihat di sini sudah ada perbandingannya. Perbandingan yang berlaku pada segitiga ABC dengan sudutnya adalah 45, 45, 90 akan berlaku P banding P akar 2. Kenapa harus ada rumus seperti ini? Rumus ini memudahkan kalian untuk mencari sisi-sisi yang lainnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita sudah punya panjang sisi si AB-nya adalah 2, kalian tidak perlu lagi menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari sisi-sisi yang lainnya. Kalian cukup menggunakan perbandingan P banding P akar 2. Panjang sisi AB disebut P. Kalau misalkan AB-nya adalah 2, berarti P-nya juga 2. Karena dia segitiga siku-siku sama kaki, maka si panjang AC-nya pun pasti akan 2, karena panjang AC dan panjang AB itu sama. Nah, kalian tidak perlu menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari hipotenusanya atau sisi miringnya. Karena kalian sudah punya P-nya sama dengan 2, berarti panjang si BC akan sama dengan 2 akar 2. Kira-kira seperti itu penggunaan dari perbandingan sisi segitiga ini. Yuk kita lihat contoh yang lainnya. Diketahui ada sebuah segitiga dengan tanda seperti ini ya, ada kayak tanda sama dengan. Ini bukan sama dengan, artinya itu sisi yang alas ini sama panjangnya dengan sisi yang tegak. Sisi yang tegak di soal disebutkan panjangnya adalah A. Kalau misalkan gambarnya seperti ini, ada dua buah sisi yang ditandai dengan panjangnya, dengan arti itu adalah panjangnya sama, kita bisa menyimpulkan bahwa sudut yang ini pasti akan sama karena sisinya juga sama. Kalau misalkan di sininya sudah siku-siku dengan panjang yang ini dan panjang yang ini sama, sudah jelas pasti si X-nya adalah 45 derajat. Kalau misalkan yang ditanya adalah panjang A, kita bisa menggunakan perbandingan yang 45, 45, 90. Kalau panjang yang tegaknya adalah A, berarti panjang yang alas juga pasti A. Jika perbandingannya itu tadi sudah dijelaskan ya, perbandingannya P banding P akar 2. Kalau di sini A, di sini A, berarti di sini adalah A akar 2. Yang mau kita cari adalah panjang si A-nya. Artinya A akar 2 itu sama dengan akar 32. Kita ubah si akar 32 ini menjadi ada angka 2-nya. 32 itu sama dengan 16 dikali 2, betul kan? Nah, menurut sifat akar, 16 kali 2 kalau ada akarnya itu bisa diubah menjadi dipecah jadi masing-masing. Sehingga kita punya akar 16-nya itu masing-masing akar 16 dikali akar 2. Akar 16-nya adalah 4, akar 2 kan nggak ada ya, kita tulis aja akar 2. Maksudnya bukan nggak ada, tidak ada nilai, tidak ada si bilangan aslinya akar 2 itu. Jadi kita tulis aja akar 2. Nah, jadi akar A akar 2 sama dengan 4 akar 2. Di sini kan bentuknya sudah sama-sama akar 2. Oh, berarti nilai si A itu akan sama dengan 4. Kita punya nilai A sama dengan 4. Mudah kan? Kalau misalkan kalian tidak punya perbandingannya, kalian harus mencari menggunakan rumus Pythagoras.
Nah, untuk yang selanjutnya, materi yang terakhir itu perbandingan sisi segitiga yang sudutnya 30, 60, 90. Kalau yang tadi kita sudah bahas si segitiga yang sudutnya 45, 45, 90. Sekarang kita bahas yang segitiga sudutnya 30, 60, 90. Perbandingan yang berlaku adalah P akar 3, 2P. Tapi ingat, kalian harus tahu P itu untuk yang mana? AB banding AC banding BC. AB adalah yang ini. Kemudian AC adalah yang tegak dan BC adalah yang miring. AB adalah P, berarti di sini kita sebut P. AC-nya P akar 3, P akar 3, dan BC adalah 2P. Yang harus kalian pahami adalah yang depan sudut 30 derajat nilainya adalah P. Itu ya. 30 derajat itu adalah sudut terkecil sehingga si P itu adalah sisi terpendek. Kemudian yang sudutnya 60 depannya adalah panjangnya P akar 3. Dan yang di depan siku-siku atau sisi miringnya, sisi terpanjangnya itu perbandingannya adalah 2P. Itu yang harus kalian pahami adalah pasangan-pasangannya. Di depan sudut 30 derajat panjangnya adalah P, di depan sudut 60 derajat panjangnya adalah P akar 3, kemudian di depan sudut 90 panjangnya adalah 2P. Yuk kita lihat contohnya. Diberikan sebuah segitiga dengan ada diketahui ya salah satu sudutnya 60 derajat dan dia siku-siku. Panjangnya sisi miringnya A, sisi alasnya B, dan sisi tegaknya 5. Yang ditanya tentukan panjang A dan panjang B-nya. Oke, karena di sini kita sudah diketahui bahwa si sudutnya adalah 60 derajat, dia ininya siku-siku, pasti panjang besar sudut yang di sini adalah 30 derajat. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan P akar 3 2P. Harus diingat-ingat lagi, P itu miliknya si panjang yang depan sudut 30 derajat di sini. Berarti nilai P-nya ada di sini. P akar 3 adalah nilai atau panjang sisi yang di depan sudut 60 sebelah sini. Berarti ini adalah P akar 3 dan 2P adalah milik si hipotenusanya. Berarti di sini adalah 2P. Berarti di sini kita punya 5 itu adalah P, sehingga kita bisa menyimpulkan si P-nya itu 5. Untuk mencari si B, kalian cukup mengganti karena B-nya adalah P akar 3, kita ganti karena sudah dapat P-nya 5, berarti kita punya si B-nya adalah 5 akar 3. Nah, untuk mencari nilai A-nya kan sama dengan 2P, berarti kita bisa ganti si P-nya sama 5. Kita punya nilai A-nya 2 dikali 5 dan dapat deh nilai A-nya adalah 10. Sehingga panjang A-nya 10 dan panjang B-nya adalah 5 akar 3. Seperti itu, mudah bukan? Oke, materinya sudah selesai. Silahkan kalian untuk rajin berlatih soal ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Video dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.